Suara serak ke-239 dari novel audio 9 Sutra Matahari 2261-2270. 3000 dunia bukanlah tempat bagi kalian para monster untuk menimbulkan masalah, kembalilah. Biksu endut itu berteriak keras. 3000 dunia tidak berada di bawah kendali Anda. Apakah kami, klan iblis, memerlukan persetujuan Anda untuk apapun yang kami lakukan? Seekor monster mengeluarkan tawa yang melengking dan aneh. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu berani mengganggu urusan klan iblis kita, ayo kita bunuh mereka bersama. Lakukan, monster lain berkata sambil tertawa liar. Boom boom. Ketujuh monster itu meletus bersama, melepaskan kekuatan monster yang tak ada habisnya, berputar dan bangkit, tampak berubah menjadi ribuan monster dengan wajah ganias, semuanya tertawa aneh bersama. Ketujuh monster itu bergerak maju bersama untuk membunuh. Bagus sekali, sepertinya kalian klan iblis sedang bersiap untuk mengganggu tatanan 3000 dunia. Biarkan mereka semua menderita kematian. Biksu gendut itu mensibir. Senior, kenapa kamu perlu mengambil tindakan terhadap karakter kecil ini? Biarkan aku melakukannya. Tepat ketika lelaki tua dan biksu gendut hendak mengambil tindakan, Ye Tianfei tiba-tiba muncul dan berbicara. Itu kamu, Ye Tianfei. Orang tua dan biksu gendut itu sama-sama sedikit terkejut. Dua senior, tunggu para murid mengambil tindakan dan bunuh monster-monster ini terlebih dahulu, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei selalu sangat berterima kasih kepada lelaki tua dan biksu gemuk ini. Terakhir kali Ye Tianfei dikejar oleh master dari faksi gelap, merekalah yang tiba-tiba muncul untuk membantu dan membiarkan Ye Tianfei melarikan diri dengan lancar. Kemudian, mereka juga membimbing Ye Tianfei untuk memasuki alam Tianpo, mendapatkan beberapa petualangan, dan membalas budi dengan kekuatan yang meningkat pesat. Selain itu, kedua orang ini secara khusus mengirim pasukan ke benua Hongmeng untuk melindungi kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengan Ye Tianfei. Jadi ketika Ye Tianfei baru saja melihat mereka berdua bersiap menghadapi monster itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung muncul untuk membantu. Jika kamu menyerang monster-monster ini, kamu akan memprovokasi mereka. Apakah kamu tidak takut? Orang tua itu berkata pada Ye Tianfei. Musuh kedua senior ini adalah musuhku. Entah aku takut atau tidak, aku punya terlalu banyak musuh. Bahkan jika ada satu klan iblis lagi, itu bukan apa-apa. Ye Tianfei tersenyum. Wah, bagus sekali, anak muda sangat termotivasi. Meski monsternya kuat, kita tidak perlu takut pada mereka. Orang tua itu mengangguk, sepertinya puas dengan jawaban Ye Tianfei. Ye Tianfei merasa segar setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ye Tianfei tahu bahwa kedua orang ini adalah anggota Sekte Cahaya. Pada zaman dahulu, faksi terang dan faksi gelap adalah dua kubu yang berlawanan. Faksi gelap sangat kuat, faksi terang tidak boleh terlalu lemah. Karena kedua lelaki tua ini mendukungnya, Ye Tianfei tidak perlu khawatir. Boom boom. Pada saat ini, ketujuh monster telah menyerbu, dan energi monster yang perkasa bergulung-gulung seperti lautan luas, mengguncang kehampaan hingga terbuka, dan sepertinya tidak mampu menahannya. Hati-hati. Ekspresi Baiyu dan lelaki tua jangkung itu sedikit berubah, dan mereka saling mengingatkan pada saat yang sama. Mahteo untuk semua. Ye Tianfei tidak takut sama sekali, dia melangkah maju dan meninju. Jika kamu tidak bisa tidak membunuh, jangan membunuh. Setelah monster-monster ini terbunuh, hubungan antara kita dan monster-monster itu akan terjalin sepenuhnya. Pada saat ini, biksu gemuk mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Oke. Ye Tianfei ragu-ragu sejenak dan mengangguk setuju. Ledukan. Tinju Ye Tianfei terus melebar dan mengenai monster. Jieji. Nak, biarkan aku melihat berapa beratmu. Monster itu tertawa dengan ganias. Ledukan. Monster ini juga meninju Ye Tianfei. Tinjunya melebar dengan cepat dan langsung berubah menjadi gunung monster yang tinggi, bergemuruh ke depan untuk menekannya dengan kekuatan monster yang tak terbatas. Badan monster secara alami jauh lebih unggul dari badan manusia. Monster ini tidak percaya bahwa Ye Tianfei berani bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Tinju kedua belah pihak bertabrakan. Engah. Badan tinggi monster itu meleduk berkeping-keping dalam sekejap dan berubah menjadi dagieng dan darah di seluruh langit, seperti hujan dagieng, tersebar di mana-mana. Kekuatan fisik yang menakutkan.
Melihat pemandangan ini, semua makhluk sedikit terkejut. Membunuh nih monster dengan kekuatan Kaisar Surgawi dengan satu pukulan sungguh menakutkan bagi manusia untuk memiliki kekuatan fisik seperti itu. Suara mendesing. Gerakan Ye Tianfei tidak berhenti sama sekali. Setelah membunuh satu monster dengan satu pukulan, dia berpindah ke monster lain dan meninjunya lagi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Monster itu berteriak marah. Dia mengeluarkan pisau panjang iblis dan menebas Ye Tianfei. Ledukan. Cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan iblis kental membelah ruang menjadi dua dan menebas ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak mengelak, tapi meninju bilah pisau iblis, membuat suara memekakkan telinga. Klik. Pedang iblis itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, terciprat kemana-mana. Ledukan. Tinju Ye Tianfei menyerang ke depan dengan dorongan horizontal, mendarat di badan monster itu. Ada suara letupan. Monster ini juga dipukul hingga meleduk. Kemudian Ye Tianfei mengambil 5 langkah dan meninju 5 kali berturut-turut, membunuh monster dengan satu pukulan. Menghadapi tinju Ye Tianfei, monster-monster ini menggunakan berbagai keterampilan monster dan teknik rahasia untuk melawan, tetapi semuanya tidak berguna, tidak peduli apakah itu senjata sihir, senjata, atau sihir aneh, mereka tidak dapat menghentikan badan Ye Tianfei yang dipenuhi teror kekuatannya hancur oleh satu pukulan. Rentan. Setelah 5 pukulan, Ye Tianfei mundur dan berkata sambil mensibir. Suara mendesing. Pada saat ini, 7 monster yang baru saja dikalahkan Ye Tianfei mengatur ulang badan mereka dan muncul di kejauhan, menatap Ye Tianfei dengan mata ngeri, tidak berani mengambil tindakan. Pergilah. Jika Anda masih membiarkan saya mengambil tindakan, saya akan menghancurkan badan dan pikiran Anda. Meskipun Ye Tianfei baru saja menghancurkan badan ke-7 monster ini, dia tidak membunuh mereka. Jika tidak, dengan kekuatan fisik setengah juta naga Ye Tianfei yang menakutkan, ke-7 monster ini pasti sudah lama dihancurkan, dan tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin? Wah, sebagai manusia, kekuatan fisikmu sebenarnya lebih kuat dari klan iblis kami. Seekor monster berkata dengan enggan. Ke-7 monster itu semuanya menatap Ye Tianfei. Meskipun mereka sangat enggan, mereka tidak berani melangkah maju untuk mengambil tindakan. Mereka memahami bahwa dengan kehebatan bertarung yang baru saja ditunjukkan Ye Tianfei, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawan mereka. Jie. Saat ini, tawa aneh terdengar, hampir menyebar ke 3.000 dunia. Ye Tianfei, hati-hati, ada penguasa klan iblis sejati yang siap mengambil tindakan. Kami segera memasuki dunia. Ekspresi lelaki tua dan biksu gendut itu sedikit berubah dan mereka berkata kepada Ye Tianfei. Kemudian lelaki tua dan biksu gendut itu berbalik dan bergegas ke dunia terdekat. Biksu gendut itu melambaikan lengan bajunya, langsung menggulung Bai Yu dan lelaki tua jangkung itu, dan membawa mereka ke dunia itu. Adapun Ye Tianfei, biksu gemuk dan lelaki tua itu tahu bahwa Ye Tianfei pasti bisa melarikan diri ke dunia terdekat dengan kekuatannya sendiri. Gelombang kekuatan iblis bergerak menuju Ye Tianfei. Itu adalah Master Negeri Dongeng. Memang ada penguasa negeri dongeng di antara klan iblis. Ye Tianfei tenggelam, merasa badannya tidak bisa bergerak. Suara mendesing. Untungnya, Ye Tianfei telah mempersiapkan diri dengan baik dan langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, berteleportasi secara langsung. Saat berikutnya, dia muncul di dunia terdekat. Orang tua berpakaian veteran, biksu gemuk, Bai Yu dan orang tua jangkung juga ada di dunia ini. Anak manusia, kamu benar-benar menyerang klan iblis kami. Ini adalah kejahatan pengkhianatan. Ikutlah denganku kembali ke dunia iblis untuk disalahkan. Pada saat ini, tangan iblis yang besar dan tak terbatas muncul di kehampaan yang kacau, menyelidiki dunia tempat Ye Tianfei berada, dan suara besar terdengar, memekakkan telinga. Kekuatan iblis yang terkandung dalam tangan iblis itu begitu menakutkan sehingga Ye Tianfei merasakannya dari kejauhan dan menemukan bahwa badannya benar-benar kaku dan sepertinya tidak bisa bergerak. Anda tidak dapat melarikan diri meskipun Anda menginginkannya. Bagaimana mungkin? Sebenarnya ada orang kuat di tingkat negeri dongeng di dunia iblis. Ye Tianfei terkejut saat dia melihat tangan iblis yang mengunci dirinya dari jauh dan terus mengulurkan tangan. Di kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei pernah memasuki dunia iblis dan bertarung dengan beberapa iblis besar di dunia iblis.
Pada saat itu, tidak ada master tingkat peri di dunia iblis. Oleh karena itu, Ye Tianfei selalu percaya bahwa iblis terkuat di dunia iblis adalah Kaisar Surga. Tanpa diduga, monster kuat dengan kekuatan negeri dongeng tiba-tiba muncul sekarang. Sepertinya pemahamanku tentang 3000 dunia di kehidupanku sebelumnya terlalu dangkal. Ternyata banyak sekali hal yang belum saya ketahui di antara 3000 dunia. Untungnya, saya tidak tinggal terlalu lama di dunia iblis di kehidupan saya sebelumnya, dan saya tidak mengalami pertarungan hidup atau Mahtei yang nyata dengan iblis besar itu. Jika saya ingin menarik monster tingkat negeri dongeng, saya mungkin akan ditampar sampai Mahtei. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Kamu harus menemukan cara untuk melarikan diri, jika tidak, kamu akan Mahtei. Saat ini, Tuan Hun berteriak pada Ye Tianfei. Kami tidak punya pilihan selain berjuang keras. Ye Tianfei mengangguk. Dua senior, kita harus pergi. Lin Fei memandang lelaki tua dan biksu gendut itu dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kami bersembunyi di dunia ini, dan orang-orang kuat di negeri dongeng mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Jangan khawatir. Pria tua berpakaian veteran itu berkata kepada Ye Tianfei. Mengapa? Ye Tianfei merasa sedikit aneh setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Namun Ye Tianfei merasa lega saat melihat lelaki tua dan biksu gendut itu terlihat sangat tenang. Ye Tianfei telah bertemu dengan dua orang ini berkali-kali. Dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa, merupakan anggota dari Sekte Cahaya, dan juga sangat kuat. Karena mereka begitu tenang, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri. Selain itu, Ye Tianfei percaya bahwa kedua orang ini tidak akan pernah menyakitinya. Jadi Ye Tianfei berdiri di samping mereka berdua, melihat tangan jahat perkasa yang terulur di kejauhan. Melihat tangan iblis itu hendak mencapai badan Ye Tianfei. Pada saat ini, tiba-tiba, energi yang sangat menakutkan meleduk di tepi 3000 dunia, dan energi emas yang tak terbatas meleduk. Kemudian telapak tangan emas muncul di kehampaan 3000 dunia yang kacau, menuju dunia Ye Tianfei dari jauh. Telapak tangan emas ini bergerak dengan cepat melalui kehampaan 3000 dunia yang kacau, dan energi yang dilepaskannya membuat banyak dunia bergetar. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia merasakan gerakan yang dilakukan oleh telapak tangan emas itu. Kecepatan telapak tangan emas ini sangat menakutkan, dan terus mendekati dunia Lin Fei. Perjanjian kuno menetapkan bahwa yang kuat tidak diperbolehkan menginjakan kaki di dunia yang lemah, dan siapa yang melanggarnya akan dibunuh. Suara keras datang dari telapak tangan emas, seperti guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang meleduk bersamaan, menyebar ratusan juta mil jauhnya. Perjanjian kuno. Itu perjanjian Taiko. Ternyata perjanjian Taiko masih ada. Mendengar suara ini, banyak sekali makhluk yang berteriak kaget. Beberapa waktu yang lalu, dengan peningkatan berkelanjutan dari setiap dunia di 3000 dunia, yang kuat sudah dapat memasuki dunia tingkat rendah, dan bahkan master di tingkat Kaisar Surga dapat memasuki beberapa dunia yang lebih lemah. Oleh karena itu, makhluk di 3000 dunia besar dan kecil semuanya berspekulasi bahwa perjanjian kuno mungkin telah hilang atau tidak efektif. Tanpa diduga, perjanjian Taiko tiba-tiba muncul kembali. Mendengus. Benar saja, ternyata mendengus dingin datang dari dunia iblis. Tidak hanya di dunia iblis, dunia bawah, tetapi juga di beberapa dunia khusus lainnya, ada orang-orang kuat yang memperhatikan telapak tangan emas itu. Itu adalah perjanjian kuno. Apakah itu akan terjadi pada kita? Pada saat ini, Ye Tianfei sudah merasakan telapak tangan emas mengalir ke arahnya dari jauh, dan mendengar suara yang datang dari telapak tangan emas. Ya, perjanjian Taiko ada di sini untuk menyelamatkan kita. Biksu gendut itu mengangguk dan menjawab. Pantas saja kedua senior ini terlihat begitu tenang. Ternyata mereka sudah mengetahui kalau perjanjian Taiko akan muncul. Ye Tianfei tiba-tiba mengerti. Telapak tangan emas itu begitu cepat sehingga langsung datang ke dunia tempat Ye Tianfei berada dan meleduk ke arah tangan iblis itu. Jadi bagaimana dengan perjanjian Taiko? Bahkan perjanjian Taiko tidak bisa mengendalikan urusanku. Tangan iblis itu berkata dengan dingin. Tangan iblis ini diulurkan oleh orang kuat dari negeri dongeng, jadi dia tidak akan mundur dalam menghadapi perjanjian kuno. Tangan iblis ini memblokir telapak tangan emas.
Ledukan. Telapak emas dan tangan iblis saling bertabrakan, meletus dengan tekanan energi yang sangat mengerikan yang langsung menghancurkan ruang dan mengubahnya menjadi bubuk. Bang! Di bawah tatapan kaget semua orang, tangan iblis itu meleduk berkeping-keping, seperti gelembung yang pecah. Ternyata perjanjian Taiko sangat kuat. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat adegan ini. Tentu saja, meskipun tangan iblis tadi diulurkan oleh iblis besar dengan kekuatan negeri dongeng, tangan itu tidak dapat menolak perjanjian kuno. Kata biksu itu. Pada saat ini, Ye Tianfei terkejut melihat telapak tangan emas menghancurkan tangan iblis, lalu berbalik dan bergegas menuju dunia iblis. Kecepatan telapak tangan emas ini begitu cepat sehingga ia tiba di dunia iblis dalam sekejap dan ingin bergegas ke dunia iblis. Perjanjian kuno terlalu kuat. Ia bermaksud memasuki dunia iblis dan membunuh pemilik tangan iblis sekarang. Ye Tianfei sedikit terkejut saat melihatnya. Pemilik tangan iblis tadi adalah orang kuat dari negeri dongeng. Perjanjian kuno adalah membunuh orang kuat dari negeri dongeng. Gulungan. Tepat sebelum telapak tangan emas datang ke dunia iblis, tangan iblis besar keluar dari dunia iblis dan menyerang dengan keras. Telapak tangan emas bertabrakan dengan tangan iblis ini. Tangan iblis itu terguncang dan terlempar jauh. Telapak tangan emas tidak mengejar tangan iblis, tetapi langsung menuju ke dunia iblis. Sialan perjanjian kuno, itu terlalu menipu. Ada suara gemuruh di dunia iblis. Gemuruh. Lalu terdengar suara pertarungan sengit, dan energi pertarungan yang dahsyat menyebar dari dunia iblis, membuat kehampaan yang kacau di sekitarnya bergoyang. Perjanjian kuno telah memasuki dunia iblis. Makhluk-makhluk di 3000 dunia semuanya sangat terkejut dengan energi pertarungan hebat yang menyebar dari dunia iblis. Perjanjian kuno adalah salah satu keberadaan paling misterius di antara 3000 dunia, dan ras iblis selalu menjadi ras yang sangat misterius dan kuat. Sekarang perjanjian Taiko telah memasuki dunia iblis dan berperang melawan klan iblis, hal semacam ini sungguh mengejutkan. Klan iblis sedang menguji perjanjian kuno. Pada saat ini, biksu gendut itu tiba-tiba berbicara. Ya, tidak hanya klan iblis, tetapi juga beberapa kekuatan sedang menguji perjanjian kuno tersebut. Mereka ingin melihat seberapa besar kekuatan perjanjian Taiko dan apakah perjanjian Taiko masih dapat menekan 3000 dunia. Orang tua itu menjawab dengan lembut. Klan iblis sedang menguji perjanjian kuno. Dengan cara ini, klan iblis dengan kekuatan kaisar surga tiba-tiba keluar dari dunia iblis dan melahap makhluk dari dua dunia tersebut. Apakah ini sudah direncanakan sebelumnya? Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua dan biksu itu. Tapi mengapa klan iblis ingin menguji perjanjian kuno? Selain klan monster, kekuatan lain mana yang sedang menguji perjanjian kuno? Ye Tianfei berpikir diam-diam di dalam hatinya. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan ingin merasakan dan memasuki dunia iblis untuk melihat bagaimana pertempuran antara Palem Emas dan klan iblis berakhir. Tapi begitu energi jiwa Ye Tianfei memasuki dunia iblis, itu diblokir oleh hukum kekuatan iblis yang sangat kuat, sehingga mustahil untuk merasakan situasi di dunia iblis. Sepertinya klan iblis jauh lebih kuat dari yang kukira. Saya dulu meremehkan klan iblis. Ye Tianfei tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sekarang, telapak tangan emas tiba-tiba mundur dari dunia iblis. Telapak tangan emas itu ternoda oleh sejumlah besar dari iblis merah cerah, yang sangat mengejutkan. Apakah perjanjian Taiko baru saja membunuh klan iblis dengan kekuatan negeri dongeng? Ye Tianfei memandangi telapak tangan emas dan tidak bisa tidak berpikir. Tidak hanya Ye Tianfei, tetapi banyak makhluk di 3000 dunia juga menanyakan pertanyaan yang sama. Tetapi bahkan energi jiwa Ye Tianfei tidak dapat merasakan apa yang terjadi di dunia iblis, dan makhluk biasa lainnya bahkan kurang dapat merasakan apa yang terjadi di dunia iblis. Dua senior, apa hasilnya? Ye Tianfei memandang lelaki tua dan biksu gendut itu dan bertanya. Tidak ada hasil. Kekuatan klan iblis maju untuk menyelamatkan orang itu. Perjanjian kuno tidak membunuh semua orang. Jawab biksu gendut itu. Perjanjian kuno tidak membunuh semua orang. Bukankah itu berarti kekuatan klan iblis begitu menakutkan sehingga bahkan perjanjian kuno tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka? Ye Tianfei sedikit terkejut. Bukannya perjanjian Taiko tidak bisa membantu mereka, tapi ini bukanlah pertarungan terakhir antara hidup dan mati.
Kata orang tua itu. Dua senior, apa asal mula perjanjian Taiko? Mungkinkah dia anggota faksi Illuminati? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa hal yang tidak boleh Anda ketahui terlalu dini. Jangan khawatir, Anda secara alami akan tahu kapan Anda cukup kuat. Kata biksu gendut itu. Baiklah. Melihat tidak satu pun dari mereka yang mengatakan apapun, Ye Tianfei tidak bertanya lagi. Pada saat ini, telapak tangan emas perlahan kembali ke jalur aslinya. Hei, apakah menurut Anda 3000 dunia berada di bawah kendali Anda? Hari ini aku akan melanggar apa yang disebut perjanjian kuno. Saat ini, minuman dingin terdengar. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan hitam besar muncul dan dengan cepat menyerang ke arah telapak tangan emas. Seorang master dari faksi gelap. Ye Tianfei melihat tangan hitam besar itu, matanya menyipit, dan dia merasakan aura kaya dari faksi gelap di tangan hitam besar itu. Segera, tangan hitam besar dan telapak tangan emas mulai bertarung. Kekuatan tempur kedua telapak tangan sangat menakutkan, satu telapak tangan dapat menghancurkan ruang yang luas. Tekanan energi yang dilepaskan menyebar jauh, menyebabkan makhluk di dunia yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan merangkak di tanah bergerak. Protokol Suire mulai berlaku. Setelah beberapa gerakan, Ye Tianfei tahu bahwa telapak tangan emas mulai berada di atas angin, menekan telapak tangan hitam. Perjanjian Taiko, kamu sudah merajalela di 3000 dunia untuk waktu yang lama, itu sudah cukup. Hari ini, saya juga akan mencoba kekuatan Suire Protokol. Pada saat ini, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan kemudian tangan berbulu raksasa muncul, memancarkan energi iblis yang mengerikan, mengepalkan telapak tangannya, dan memukul telapak tangan emas. Tuan dari klan iblis juga telah mengambil tindakan. Tampaknya kesepakatan antara iblis dan Taiko juga tidak berada di jalur yang benar. Sekilas Ye Tianfei tahu bahwa tangan raksasa berbulu ini diulurkan oleh pria klan iblis yang kuat. Telapak tangan emas itu meninju, menjatuhkan tangan ajaib itu. Jieji, biarkan saya ikut bersenang-senang. Perjanjian Taiko, Anda baru saja memasuki dunia iblis kami dan membuat kekacauan. Apakah menurut Anda klan iblis kami mudah ditindas? Tawa aneh terdengar, dan tangan besar lainnya terulur dari dunia iblis dan meleduk ke arah tangan emas itu. Dengan cara ini, 3 tangan besar mengepung telapak tangan emas. Itu adalah telapak tangan hitam, tangan iblis, dan tangan iblis. Dunia 3000 besar dan kecil begitu hidup hari ini. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara yang sangat dingin datang dari kejauhan, dan kemudian telapak tangan pucat yang memancarkan rasa dingin yang mengerikan muncul di kehampaan 3000 dunia yang kacau, menyerang telapak tangan emas. Orang-orang dari dunia bawah juga ada di sini. Biksu gendut itu berkata dengan dingin. Tuan dari 3 dunia, dunia iblis, dan dunia bawah, ada di sini. Ye Tianfei melihat pertempuran yang mengerikan dalam kehampaan yang kacau di kejauhan dan berpikir dalam hati. Tampaknya 3 kekuatan utama, klan iblis, dan dunia bawah, semuanya memiliki masalah dengan perjanjian Taiko. Jika tidak, mereka tidak akan langsung berurusan dengan perjanjian Taiko. Ye Tianfei berpikir dalam hati. 2 senior, dengan begitu banyak lawan, bisakah perjanjian Taiko mengatasinya? Ye Tianfei sedikit khawatir. Bisa mengatasinya. Protokol Suire lebih kuat dari yang Anda kira. Kata biksu gendut itu. Ledukan. Pada saat ini, tangan iblis itu terkena telapak tangan emas dan terbang mundur. Bang! Tidak lama kemudian, telapak tangan ajaib itu pun ikut dibuang oleh telapak tangan emas tersebut. Ledukan. Telapak tangan emas dan tangan hitam besar saling berbenturan. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, telapak tangan hitam terpaksa mundur. Selanjutnya, palem emas secara bertahap mulai berada di atas angin. Pukul ketiga telapak tangan lawan dan buang. Telapak tangan emas menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan semangat juangnya mendidih. Gemuruh. Selama pertempuran, telapak tangan emas tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, dan meninju tangan iblis itu hingga meleduk, berubah menjadi darah iblis dan terciprat kemana-mana. Engah. Kemudian, telapak tangan emas memotong tangan iblis dari tengah dengan telapak tangan lainnya dan membaginya menjadi 2 bagian. Bum-bum. Kemudian telapak tangan emas itu meninju beberapa kali berturut-turut, meledukkan telapak tangan hitam itu dengan keras. Mendengus.
Perjanjian Suire, tunggu saja, cepat atau lambat Anda akan dilenyapkan. Setelah ketiga telapak tangan dikalahkan, mereka tidak muncul lagi, dan dengusan dingin terdengar di kejauhan. Lalu tidak ada suara, hanya telapak tangan emas yang tersisa dalam kehampaan yang kacau. Setelah beberapa saat, telapak tangan emas itu perlahan menghilang. Pertarungan yang mengerikan akhirnya berakhir. Dalam pertarungan ini, Taiko Accord bertarung 1 lawan 4, dan akhirnya mematahkan 3 telapak tangan. Telapak tangan pucat yang terbentang dari dunia bawah melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik dan menghilang lebih awal. Perjanjian Taiko terlalu kuat. Ada banyak makhluk di 3000 dunia yang merasa sangat terkejut dan gembira. Bagaimanapun, perjanjian Taiko melindungi tatanan 3000 dunia, sehingga sebagian besar makhluk di 3000 dunia memiliki kesan yang baik terhadap perjanjian Taiko. Fondasi perjanjian Taiko masih ada, tetapi kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu, Suire Agreement pasti akan membunuh siapa saja yang berani memprovokasi. Namun, saat ini Suire Agreement tidak membunuh satu pun provokator. Ini menunjukkan Suire Agreement kurang percaya diri. Hei, tunggu dan lihat saja. Tidak lama lagi perjanjian Suire akan menjadi sejarah. Tawa dingin datang dari dunia bawah, dunia iblis, dan beberapa dunia khusus yang misterius. Ye Tianfei, krisismu untuk sementara sudah berakhir. Ye Tianfei, biksu gemuk dan lelaki tua itu masih berada di dunia sebelumnya. Mereka bertiga mendarat di puncak gunung yang tinggi dan duduk bersila di puncak gunung. Ya, Ye Tianfei tersenyum pahit. Krisis ini hanya berakhir sementara. Awalnya, setelah Ye Tianfei membunuh 3 kaisar surgawi, Jinwu, Yuyue dan Tuan Istana Tianshan, musuh utamanya adalah faksi gelap, tapi sekarang tampaknya ada lebih banyak musuh. Misalnya, klan iblis. Meskipun Ye Tianfei tidak membunuh klan iblis manapun hari ini, sebagian besar klan iblis akan menganggap Ye Tianfei sebagai musuh mereka. Ada 2 kekuatan besar, klan iblis dan dunia bawah, yang jelas tidak berada di jalur yang benar dengan perjanjian Taiko. Alasan mengapa perjanjian Taiko muncul hari ini adalah untuk melindungi Ye Tianfei. Saya khawatir iblis dan makhluk dunia bawah tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap Ye Tianfei di masa depan. Kekuatanku masih terlalu lemah. Saya dapat dengan mudah menghadapinya ketika saya bertemu dengan Kaisar Realem. Namun saat bertemu dengan orang kuat di negeri dongeng, dia tampak rentan. Ye Tianfei diam-diam berpikir di dalam hatinya, merasakan urgensi untuk meningkatkan kekuatannya. 2 senior, situasi di 3000 dunia menjadi semakin kacau sekarang. Waktu untuk pertempuran penghancuran dunia berikutnya akan semakin dekat. Ye Tianfei bertanya, "Ya, ini semakin dekat. Jadi, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Anda sekarang adalah Kaisar Surga. Setelah pertempuran penghancuran dunia berikutnya dimulai, Anda pasti akan menjadi sasaran dan tidak dapat melarikan diri." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Jadi begitu." Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei telah bertemu banyak master tingkat Kaisar Surgawi yang meninggal atau terluka dalam perang terakhir yang menghancurkan dunia, seperti Kaisar Yan, Suani yang sebelumnya hidup mengasingkan diri di alam Changhuang, dan Kaisar Desolate kuno. Ketiganya adalah master setingkat Kaisar Surga, dan mereka pasti memiliki tingkat ahli yang sama di antara Kaisar Surga. Tapi mereka mati atau terluka. Sebenarnya, bukan hanya Kaisar Langit, tapi juga orang-orang kuat di negeri dongeng akan kalah dalam pertempuran untuk menghancurkan dunia. Dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, saya menyaksikan kematian tragis sejumlah besar orang kuat di negeri dongeng. Biksu gendut itu menghela nafas dan berkata, "Kematian tragis sejumlah besar orang berkuasa di negeri dongeng." Ye Tianfei sedikit terkejut. Dari sudut pandang ini, tragedi pertempuran yang menghancurkan dunia jauh melebihi imajinasi Ye Tianfei. Bahkan orang terkuat di negeri dongeng akan binasa dalam pertempuran menghancurkan dunia. Kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Ye Tianfei menghela nafas lagi di dalam hatinya. Setelah menerobos Kaisar Surga, Ye Tianfei semakin merasa bahwa dia terlalu lemah. Tentu saja, ini terutama karena musuh yang dihadapi Ye Tianfei memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. 2 senior, akankah pertempuran yang menghancurkan dunia terjadi lagi? Tidak bisa menghentikannya.
Ye Tianfei bertanya. Tidak bisa menghentikannya. Jika Anda ingin menghentikan perang yang menghancurkan dunia, Anda harus menghancurkan faksi gelap, tetapi faksi gelap terlalu kuat. Saat ini tidak ada kekuatan di 3000 dunia yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan faksi gelap. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, terlihat sedikit frustrasi. Tidak bisakah Illuminati juga melakukannya? Ye Tianfei bertanya lagi. Tidak. Dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, kelompok cahaya kita menderita terlalu banyak korban. Hingga saat ini, banyak orang kuat dari sekte cahaya kita yang masih hilang. Jika orang-orang kuat itu kembali, mereka mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung langsung dengan faksi kegelapan. Kata biksu gendut itu, masih banyak orang kuat dari golongan cahaya yang belum kembali. Apakah tidak jelas apakah hidup atau mati tidak diketahui? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, ada beberapa orang kuat dari sekte cahaya kita yang hilang tapi masih hidup karena lampu jiwa mereka masih menyala. Lampu jiwa masih menyala, membuktikan bahwa mereka masih hidup. Kata orang tua itu. Jadi begitu. Ye Tianfei tiba-tiba menyadari. Lampu jiwa yang dimurnikan melalui teknik rahasia memiliki hubungan misterius dengan badan jiwa makhluk hidup. Jika makhluk hidup mati, lampu jiwa yang terhubung dengannya akan padam. Jika lampu jiwa masih menyala berarti makhluk tersebut masih hidup. Apa hubungan antara dua senior, 3 kekuatan klan iblis, dan dunia bawah, dan faksi kegelapan? Apakah mereka bersama? Ye Tianfei bertanya lagi. Tidak. Mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Alasan kenapa monster, iblis, dan dunia bawah mengambil tindakan melawan perjanjian kuno adalah karena penguasa dari 3 kekuatan besar ini telah ditekan oleh perjanjian kuno sebelumnya, jadi mereka menyimpan dendam. Dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, 3 kekuatan utama dari klan iblis, dan dunia bawah hampir tidak terpengaruh, dan kekuatan mereka tetap terjaga dengan baik. Setelah pertempuran yang menghancurkan dunia, ketiga kekuatan besar ini bertemu masing-masing dari ketiganya 1000 dunia. Dunia menjadi sangat lemah, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan dan ingin menguasai seluruh 3000 dunia. Akibatnya, mereka ditindas oleh perjanjian kuno. Kata biksu gendut itu. Jadi begitu. Mendengar ini, Ye Tianfei tiba-tiba menyadari, dan akhirnya mengerti mengapa penguasa 3 kekuatan, yaitu klan iblis, dan dunia bawah, mengambil tindakan terhadap perjanjian kuno. Hei, ketiga kekuatan besar ini mengira bahwa faksi gelap tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Tunggu dan lihat saja, ketiga kekuatan besar ini pasti tidak akan bisa lepas dari pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Pertempuran kehancuran dunia yang akan datang pasti akan mempengaruhi setiap kekuatan di 3000 dunia. Saya menduga faksi gelap ingin melancarkan perang pemusnahan terakhir dan paling menakutkan. Jika faksi gelap menang, maka semua makhluk hidup di 3000 dunia akan mati dan punah. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Senior, apakah kamu menyimpulkan sesuatu? Ye Tianfei bertanya. Kami memang menyimpulkan beberapa gambar sangat buruk. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, terlihat khawatir. Lupakan saja, Ye Tianfei, jangan banyak bertanya untuk saat ini, kamu harus berkonsentrasi pada latihan untuk meningkatkan kekuatanmu. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Memiliki kekuatan yang cukup merupakan keyakinan untuk menghadapi segala krisis. Kata Lao Sang gemuk. Oke, senior, saya mengerti. Ye Tianfei sebenarnya masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, namun dia harus menyerah. Ye Tianfei, aku perhatikan kamu telah berlatih teknik pedang yang sangat kuat. Bisakah kamu menunjukkannya kepada kami? Biksu gendut itu tiba-tiba bertanya. Ya, baiklah, saya akan menunjukkannya kepada kedua senior itu sekarang. Ye Tianfei mengangguk, tertawa. Ye Tianfei melambaikan telapak tangannya dan menembakkan sinar cahaya pedang, langsung membelah ruang di depannya, dan retakan ruang gelap muncul, dengan cepat meluas ke kejauhan. Sepertinya jejak panjang tiba-tiba tergambar di permukaan danau yang tenang. Bagus. Orang tua dan biksu gendut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji pada saat yang bersamaan. Ini bukanlah ilmu pedang di ruang dan waktu kita. Ye Tianfei, kamu mungkin mendapatkan teknik pedang ini dari makam pedang.
Lelaki tua itu bertanya, "Ya, aku memperoleh ilmu pedang semacam ini di makam pedang." Ye Tianfei mengangguk dan mengakui. Pada saat itu, di kuburan pedang, pria berkemeja hijau secara pribadi memberitahu Ye Tianfei bahwa metode kembali ke dunia dengan 10.000 pedang memang datang dari ruang dan waktu lain, dan bukan milik ruang dan waktu. 3.000 dunia. Yah, bagus sekali. Ye Tianfei, jika kamu bisa mendapatkan skill pedang semacam ini, itu berarti kamu beruntung. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Biksu gendut itu mengangguk setuju. Ye Tianfei, keterampilan pedang semacam ini memiliki potensi yang besar. Jika kamu bisa melatih keterampilan pedang semacam ini ke tingkat yang tinggi, kamu dapat mengerahkan kekuatan yang sangat menakutkan. Jangan santai, Anda harus memanfaatkan waktu dan berlatih keras. Kata orang tua itu, "Senior, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja keras untuk berlatih." Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei memahami bahwa orang tua itu benar, dan potensi 10.000 pedang kembali ke satu metode sangat besar. Meskipun nama kumpulan keterampilan pedang ini adalah metode 10.000 pedang kembali ke satu, bukan berarti Anda hanya bisa berlatih sampai 10.000 pedang kembali menjadi satu-satu, Anda dapat terus berlatih dan berlatih sepanjang waktu. 100.000 pedang, 1 juta pedang, atau bahkan 10 juta pedang dapat disatukan. Oleh karena itu, rangkaian keterampilan pedang ini memiliki potensi yang nyata. Ye Tianfei, sebenarnya, tidak hanya ilmu pedang ini, tetapi keterampilan seni bela diri Anda yang lain juga sangat bagus, sehingga Anda dapat memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi kekuatan spiritual. Namun, Anda harus memperhatikan bahwa saat mengupayakan peningkatan kekuatan tempur, Anda tidak dapat mengabaikan pengembangan dan pemolesan kekuatan spiritual. Anda hanya berada di level Kaisar Langit Junior sekarang, dan dalam hal kekuatan spiritual, itu masih sangat rendah. Tentu saja, saya tidak bermaksud untuk mempercepat peningkatan ranah spiritual Anda. Tidak baik meningkatkan ranah Anda terlalu cepat. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan fondasi tidak stabil dan mempengaruhi pencapaian tertinggi yang dapat Anda capai di masa depan. Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memoles kekuatan spiritual Anda, dan kekuatan spiritual Anda akan memiliki dasar yang kokoh, sehingga Anda dapat melangkah lebih jauh di masa depan seni bela diri. Terlebih lagi, jika Anda ingin menerobos ke negeri dongeng di masa depan, Anda harus memoles kekuatan spiritual Anda hingga tingkat terkuat, sehingga Anda dapat menyerap energi peri ke dalam badan Anda dan menerobos ke negeri dongeng. Kata orang tua itu, energi abadi. Membaca buku itu membosankan. Senior, apakah orang-orang kuat di negeri dongeng tidak mengolah energi spiritual tetapi energi abadi? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Faktanya, yang disebut energi abadi adalah energi spiritual yang tingkatnya lebih tinggi, hanya saja namanya berbeda. Jika Anda ingin menerobos ke negeri dongeng, Anda harus memoles energi spiritual yang saat ini Anda kembangkan ke tingkat terkuat. Dari alam kekaisaran hingga alam abadi, terdapat jurang alam yang sangat sulit untuk dilintasi. Dengan kekuatan bertarung Anda, hampir tidak ada lawan setingkat kaisar surga. Tujuan Anda selanjutnya adalah negeri dongeng. Saya memiliki metode mental di sini yang khusus digunakan untuk memoles kekuatan spiritual. Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Latihlah saat Anda bebas. Akan baik bagi Anda untuk memasuki negeri dongeng di masa depan. Orang tua itu mengangguk dan berkata pada Ye Tianfei. Terima kasih, senior. Ye Tianfei sangat gembira. Ye Tianfei tahu bahwa lelaki tua dan biksu gemuk di depannya pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, dan seni bela diri serta seni bela diri yang mereka berikan pasti sangat berharga. Orang tua itu mengulurkan tangannya dan memasukkan teknik ke dalam lautan jiwa Ye Tianfei. Nama teknik ini adalah Yuan Shi Jue, yaitu teknik yang khusus digunakan untuk memoles fondasi kekuatan spiritual. Ngomong-ngomong, Ye Tianfei, apakah kamu ingin bergabung dengan fraksi cahaya? Biksu gendut itu tiba-tiba bertanya. Bergabung dengan Illuminati. Ye Tianfei tercengang. Tentu saja aku tahu. Sebenarnya saya sudah lama menganggap diri saya sebagai anggota faksi Illuminati. Terlebih lagi, aku sangat membenci faksi gelap. Meskipun aku tidak bergabung dengan faksi terang, aku tetap ingin berpesta dengan faksi gelap. Jawab Ye Tianfei. Sangat bagus. Maka mulai sekarang, Anda adalah anggota faksi Illuminati.
kata orang tua itu. Bagus. Ye Tianfei mengangguk dengan berat. Ye Tianfei sudah lama menganggap dirinya sebagai anggota fraksi cahaya, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Baiklah, bersiaplah. Ada dunia rahasia di alam Tianpo yang akan segera dibuka. Jika waktunya tiba, masuklah dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Kata biksu gendut itu. Alam rahasia di alam Tianpo. Oke, saya selalu siap. Jawab Ye Tianfei. Alam Tianpo masih menjadi tempat yang sangat misterius bagi Ye Tianfei, dan alam rahasia di alam Tianpo bahkan lebih misterius lagi. Ye Tianfei secara alami sangat tertarik untuk menjelajahi dunia rahasia Tianpoji. Pada saat itu, sejumlah besar makhluk di dunia utama akan pergi ke alam Tianpo dan memasuki alam rahasia itu. Jika Anda pergi juga, Anda pasti akan bersentuhan dengan makhluk di dunia utama. Terutama monster-monster muda di dunia utama. Ye Tianfei, dengan bakat dan kekuatan tempurmu, kamu pasti salah satu yang terbaik di dunia berpenduduk 3.000 orang. Tapi monster-monster muda di dunia utama itu juga cukup bagus. Beberapa monster muda bahkan telah menjadi orang kuat di negeri dongeng. Jadi Anda tidak bisa berpuas diri. Orang tua itu berkata pada Ye Tianfei. Terima kasih senior sudah mengingatkan saya. Yakinlah senior, saya tidak akan berpuas diri. Ye Tianfei mengangguk. Oke, jalani saja urusanmu. Anda harus bersiap dengan baik, dan saya akan memberitahu Anda ketika dunia rahasia akan segera terbuka. Tapi mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Faksi gelap, klan iblis, dan dunia bawah mungkin memperhatikanmu. Situasi yang harus Anda hadapi selanjutnya sangatlah rumit. Biksu gendut itu mengingatkan. Senior, jangan khawatir, saya mengerti. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei tentu memahami situasinya saat ini. Oke, kita harus pergi. Orang tua dan biksu itu berdiri dan berbicara. Suara mendesing. Saat berikutnya, keduanya menghilang. Ye Tianfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung, dan segera kembali ke kota Tianpeng di alam Suzaku. Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong tahu bahwa banyak hal yang harus dilakukan putra mereka, jadi mereka tidak banyak ikut campur. Selama periode ini, berlatihlah dalam pengasingan. Musuh yang akan saya hadapi di masa depan adalah negeri dongeng, dan tujuan latihan saya selanjutnya juga adalah negeri dongeng. Ye Tianfei memasuki ruang rahasia dan mulai berlatih di pengasingan. Hal pertama yang dipraktikkan Ye Tianfei adalah Yuan Shijue. Ye Tianfei tahu bahwa jika dia menerobos ke alam kaisar surgawi begitu cepat, fondasi kekuatan spiritualnya tidak akan berarti apa-apa. Yuan Shijue secara khusus digunakan untuk memoles fondasi kekuatan spiritual, dan itu tepat. Yuan Shijue memang bisa memoles kekuatan spiritual. Setelah berlatih Yuan Shijue selama beberapa bulan, Ye Tianfei sangat bersemangat saat mengetahui bahwa fondasi kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, Ye Tianfei terus berlatih Yuan Shijue dan dengan sabar memoles fondasi kekuatan spiritualnya. Di Menara Pantom, 3 tahun kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa landasan kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat kokoh. Selain itu, Ye Tianfei menemukan bahwa alam rohaninya tampaknya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Jadi selanjutnya Ye Tianfei mulai menyerang alam kekuatan spiritual. 1 tahun kemudian, akhirnya sebuah terobosan. Ye Tianfei keluar dari menara hantu, tiba di pegunungan dekat kota Tianpeng, dan mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Bencana guntur dahsyat yang tinggi di langit terus berjatuhan. Lei Ze berdiri di samping Ye Tianfei dan terus menelan guntur. Binatang berkepala 9 di roda totem 9 istana semuanya telah mencapai kekuatan tempur Kaisar Surga, dan masing-masing dapat mengambil perannya sendiri. Serangkaian guntur yang dahsyat menghantam badan Ye Tianfei. Meskipun energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, namun tidak membahayakan Ye Tianfei. Hampir sepanjang hari nanti, Kaisar Langit Menengah. Ye Tianfei berhasil menerobos. Setelah terobosan, Ye Tianfei kembali ke Menara Pantom dan terus berlatih Yuan Shijue untuk memoles fondasi kekuatan spiritualnya. Feier, seseorang sedang mencarimu di luar. Di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Ye Tianpeng. Oke, aku akan keluar sekarang. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu memindahkan keahliannya dan datang ke ruang tamu.
Saya melihat Ye Tianpeng duduk di ruang tamu bersama seorang lelaki tua. Tuan Ye. Orang tua itu segera berdiri saat melihat Ye Tianfei. Tetua ketiga, mengapa kamu ada di sini? Ye Tianfei sedikit aneh dan melangkah maju untuk bertanya. Orang tua ini berasal dari benua Feixian dan merupakan salah satu dari 5 tetua suku Tianjin. Tuan Ye, sesuatu terjadi pada 4 tetua lainnya dari klan Tianjin kami dan sekelompok master di klan tersebut, dan mereka terjebak dalam formasi kuno. Dengan kekuatan klan Tianjin kami, badan akar tidak dapat menghancurkan formasi itu. Setelah memikirkannya, mungkin hanya Tuan Ye dan geng Anda yang bisa mendapatkan kami. Karena Tuan Ye, level formasi Anda jauh melebihi kami. Tetua ketiga menghadapi Ye Tianfei. Terjebak dalam formasi kuno. Apa yang sedang terjadi? Ye Tianfei sedikit penasaran saat mendengar ini dan bertanya. Belum lama ini, sejumlah besar reruntuhan kuno tiba-tiba muncul di lembah Feixian di benua Feixian, menarik sejumlah besar makhluk untuk mencarinya. Tuan Ye, Anda seharusnya sudah mendengar tentang lembah Feixian. Ini adalah tempat yang sangat terkenal di benua Feixian kita. Dikatakan bahwa banyak makhluk abadi pernah naik ke sana pada zaman kuno secara alami sangat menarik. Setelah 4 tetua klan Tianjin kami mendengar berita tersebut, mereka segera memimpin sekelompok master klan ke lembah Feixian. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, seorang diaken yang mengikuti keempat tetua ke lembah Feixian kembali dan berkata bahwa suku Tianjin kami telah terperangkap dalam formasi kuno di lembah Feixian dan tidak dapat melarikan diri. Setelah saya menerima berita tersebut, saya segera menemukan beberapa master formasi untuk pergi ke lembah Feixian, tetapi master formasi yang saya temukan tidak dapat memecahkan formasi kuno sama sekali. Formasi kuno itu terlalu maju dan kekuatannya terlalu menakutkan. Setelah berpikir panjang, di antara orang-orang yang saya kenal, Tuan Ye, level formasi Anda seharusnya yang terkuat, jadi saya tidak punya pilihan selain gigit jari dan mendatangi Anda. Karena 4 tetua lainnya dari klan Tianjin kita dan sekelompok master klan terjebak dalam formasi kuno itu, jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan Tianjin kita. Kata tetua ketiga. Jadi begitu. Ye Tianfei mengangguk. Baiklah, biarkan aku pergi bersamamu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Suku Tianjin adalah ras yang kuat, dan Ye Tianfei memiliki hubungan yang baik dengan ras ini. Setelah Ye Tianfei berlatih catatan rahasia formasi surgawi, dia sangat percaya diri dengan keterampilan formasinya sendiri. Sekarang dia mendengar bahwa ada formasi kuno yang begitu kuat, dia juga ingin melihatnya. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat sekarang. Ye Tianfei dapat melihat bahwa tetua ketiga sangat cemas, jadi dia tidak membuang waktu. Baiklah Tuan Ye, ayo segera berangkat. Tetua ketiga sangat gembira saat mendengar ini. Kemudian dia mengeluarkan sebuah pesawat luar angkasa emas, membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi kapal emas besar. Tetua ketiga dan Ye Tianfei berjalan ke pesawat luar angkasa, dan pesawat luar angkasa emas itu naik ke langit. Sesaat, ia meninggalkan alam Suzaku dan menuju ke benua Feixian. Pesawat luar angkasa emas yang dikeluarkan oleh tetua ketiga terbang sangat cepat, dan memiliki energi ruang dan waktu yang kuat. Ia terus bergerak maju di udara, dan segera tiba di benua Feixian. Suara mendesing. Tetua ketiga mengendalikan pesawat ruang angkasa emas dan mendarat di benua Feixian, dan segera sampai di pegunungan yang luas. Ada lebih dari selusin gunung besar yang melintasi kawasan ini, seperti naga biru raksasa yang tergeletak di bumi, sungguh spektakuler. Tuan Ye, di depan adalah lembah Feixian. Tetua ketiga membawa Ye Tianfei ke sebuah lembah besar. Suara mendesing. Ye Tianfei melihat banyak makhluk datang dari kejauhan, dan langsung bergegas ke lembah Feixian. Setelah berita tersebar tentang kemunculan reruntuhan kuno di lembah Feixian selama periode ini, banyak kekuatan mengirim orang untuk datang. Kata tetua ketiga. Baiklah, ayo masuk dan melihat. Ye Tianfei mengangguk, dan dalam sekejap, dia memimpin dan berjalan ke lembah Feixian. Lembah ini sangat luas, terdapat semak berduri yang lebat di mana-mana di lembah, dan sejumlah besar tanaman merambat pegunungan yang lebat terjalin menjadi satu, seperti ular piton yang lebat. Persepsi jiwa Ye Tianfei masuk dan dia menemukan reruntuhan jauh di dalam lembah.
Tembok-tembok pecah di mana-mana, dan juga terdapat beberapa rumah dan istana yang relatif lengkap, walaupun bobrok namun belum runtuh. Dari istana-istana bobrok tersebut terlihat bahwa tempat ini dulunya ramai dan megah. Saat ini, sejumlah besar makhluk sedang menjelajahi reruntuhan, mencari harta karun dan peluang. Tuan Ye, sejauh yang saya tahu, selain makhluk dari benua Feixian, ada juga sekelompok makhluk dari dunia utama yang telah memasuki lembah Feixian. Makhluk di dunia utama sangat kuat, dan ketika mereka menghadapi makhluk di 3000 dunia kita, mereka akan merasa lebih unggul. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menyerang makhluk di 3000 dunia kita. Oleh karena itu, ketika Tuan Ye bertemu dengan makhluk-makhluk itu di dunia utama, sebaiknya jangan berkonflik dengan mereka. Tetua ketiga memperingatkan Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku punya skorku sendiri. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab dengan tenang. Faktanya, Ye Tianfei telah membunuh banyak makhluk yang keluar dari dunia utama. Segera setelah itu, Ye Tianfei dan tetua ketiga memasuki kedalaman lembah Feixian dan sampai di reruntuhan. Awalnya, lembah ini memiliki vegetasi yang subur, pepohonan kuno, dan vitalitas yang menghijau, namun reruntuhan di depan kami sudah tandus dan membusuk, dengan tembok dan reruntuhan yang rusak di mana-mana, bahkan pasir dan bebatuan yang berterbangan, serta asap dan debu yang mengepul. Ada banyak makhluk yang berpindah-pindah di reruntuhan ini. Tuan Ye, kami, klan Tianjin, terjebak dalam formasi kuno di dalam. Kata tetua ketiga. Oke, ayo masuk. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei dan tetua ketiga berjalan ke reruntuhan jauh di dalam lembah. Ada formasi luar angkasa yang besar. Begitu Ye Tianfei melangkah ke reruntuhan, dia menyadari fluktuasi energi luar angkasa. Ternyata reruntuhan yang berada jauh di dalam lembah ditutupi oleh formasi ruang yang luas. Karena formasi ruang inilah reruntuhan ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Belum lama ini, formasi ini tiba-tiba berubah, sehingga ditemukan reruntuhan jauh di dalam lembah. Formasi luar angkasa ini sangat pintar. Jika saya tidak berlatih catatan rahasia formasi surgawi beberapa waktu yang lalu, saya mungkin tidak akan dapat memahami formasi ini. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi ruang angkasa ini dan sedikit terkejut. Sepertinya ini adalah markas sekte tertentu di zaman kuno. Ye Tianfei melihat reruntuhan dan menebak. Setelah berjalan ke dalam reruntuhan ini, Ye Tianfei menemukan bahwa reruntuhan ini sebenarnya adalah ruang kecilnya sendiri. Energi dan hukum di dalamnya berdiri sendiri, berbeda dengan lembah di luar. Ye Tianfei tidak hanya melihat banyak bangunan, dia bahkan melihat daerah pegunungan jauh di dalam reruntuhan. Tetua ketiga memimpin jalan, memimpin Ye Tianfei menuju tempat di mana pasukan dan kuda suku Tianjin dikepung. Sepanjang perjalanan, saya bertemu banyak makhluk yang memasuki reruntuhan untuk mencari peluang. Meski sebagian besar bangunan di reruntuhan ini telah menjadi tembok pecah, namun masih ada sejumlah kecil bangunan lengkap yang masih dipertahankan, seperti pendopo, istana, dan gua pelatihan kuno di beberapa puncak, rahasia keterampilan dan berbagai macam materi surgawi dan harta duniawi di tempat ini. Makhluk yang mencari peluang di reruntuhan ini sering berebut harta karun, dan deru energi kekerasan terdengar tanpa henti. Ye Tianfei dan tetua ketiga mengambil jalan memutar dan tidak ikut serta dalam merebut harta karun itu. Ye Tianfei dapat melihat bahwa tetua ketiga sangat cemas, jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Selain itu, kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan bahwa meskipun harta yang dirampok oleh makhluk-makhluk itu sangat berharga, bagi Ye Tianfei itu hanya rata-rata karena Ye Tianfei sekarang memiliki terlalu banyak properti. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei membunuh sejumlah besar master di tingkat Kaisar Surgawi dan menghancurkan istana Dewa Surgawi. Jumlah kekayaan yang diperoleh tidak terhitung. Oleh karena itu, harta karun biasa tidak terlalu menarik bagi Ye Tianfei sekarang. Segera setelah itu, Ye Tianfei memasuki kedalaman reruntuhan ini. Tuan Ye, orang-orang dan kuda suku Tianjin kami terjebak di hutan lebat itu. Tetua ketiga menunjuk ke hutan lebat di depan dan berkata. Sosok Ye Tianfei melintas ke hutan lebat, dan kekuatan jiwanya merasakannya. Pepohonan di hutan lebat ini sungguh luar biasa dan mengandung banyak energi tingkat tinggi.
Energi ini tampaknya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan spiritual. Mungkinkah ini keabadian? Ye Tianfei sedikit terkejut. Hutan lebat di depan Anda sangat indah, awan keberuntungan mengalir, dan sangat mempesona. Setiap pohon kuno yang menjulang tinggi memiliki batang yang kuat, daun bercahaya, dan cabang seperti batu giok, penuh vitalitas yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi, buah bening yang tergantung di pohon purba itu berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, penuh wangi, dan terlihat sangat sakral. Benar saja, ada formasi. Ye Tianfei segera menemukan bahwa memang ada formasi yang sangat maju di hutan lebat ini. Saya tidak dapat menemukan formasi ini saat pertama kali saya datang ke sini, yang menunjukkan bahwa level formasi ini sangat luar biasa. Tampaknya hal itu perlu dikaji dengan cermat. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai mempelajari formasi di hutan lebat. Tuan Ye, orang-orang dan kuda suku Tianjin kami terjebak di hutan lebat ini. Lihat apakah Anda bisa menyelamatkan mereka. Mereka telah terperangkap di dalam selama beberapa hari dan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tetua ketiga tampak sangat cemas. Tetua ketiga, jangan khawatir, saya akan menghancurkan formasi ini, tapi itu akan memakan waktu. Kata Ye Tianfei, suara mendesing. Pada saat ini, banyak makhluk dari kejauhan bergegas mendekat dan mendarat di hutan lebat, dengan rasa ingin tahu memandangi hutan lebat yang mempesona ini. Sekilas siapapun bisa tahu bahwa hutan lebat ini luar biasa. Apalagi buahnya yang bening dengan wangi yang menarik membuat orang ingin mencicipinya. Buah-buahan itu pasti merupakan harta karun. Buah-buahan itu mengandung energi tingkat sangat tinggi dan pasti memberikan manfaat besar untuk budidaya. Beberapa makhluk hampir meneteskan air liur saat menatap buah-buahan di pohon purba di hutan. Ayo, masuk dan petik buah-buahan itu. Ada makhluk yang siap bergegas ke hutan lebat di depan. Semuanya, hati-hati. Ada yang aneh dengan hutan lebat ini. Sepertinya ada makhluk yang menerobos masuk beberapa hari terakhir ini, tapi tidak ada yang terlihat. Pasti ada bahaya di dalam. Ada pengingat hidup di sebelahnya. Omong kosong. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa diperoleh melalui bahaya. Bukankah wajar jika bahaya ada di tempat yang memiliki harta karun? Ayo kita bekerja sama untuk masuk dan memetik buah-buahan itu. Beberapa makhluk tidak menganggapnya serius dan memimpin dalam bergegas ke hutan lebat. Gemuruh. Begitu makhluk-makhluk ini masuk ke dalam hutan lebat, sebuah formasi muncul. Tempat apa ini? Ada sesuatu yang menyerangku. Keluar dari sini. Tempat ini terlalu menakutkan, ayo cepat keluar. Makhluk-makhluk itu segera mulai berteriak ketakutan, berbalik satu persatu dan mencoba melarikan diri dari hutan lebat, tetapi mereka jatuh ke dalam ilusi yang berbeda dan menderita segala macam serangan yang mengerikan tidak mungkin. Nah, formasi di hutan lebat ini tidak hanya berfungsi sebagai isolasi, tetapi juga mengandung hukum ilusi yang luar biasa, yang dapat menciptakan segala jenis ilusi cemerlang. Begitu makhluk jatuh ke dalam formasi, ia akan terjebak oleh ilusi tersebut. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Formasi ini layak untuk saya pelajari dengan cermat. Ye Tianfei berdiri di hutan lebat, merasakan kekuatan jiwanya ke dalam hutan lebat, dan berkonsentrasi mempelajari metode menghancurkan formasi. Suara mendesing. Lebih banyak lagi makhluk yang bergegas dari kejauhan dan mendarat di hutan lebat, memandangi pepohonan kuno yang mempesona dan buah-buahan jernih di dalamnya. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir ini, ada makhluk yang ingin memasuki hutan lebat ini untuk memetik buah-buahan, namun tidak ada satupun makhluk yang masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, beberapa makhluk yang tidak cukup kuat tidak berani memprovokasi hutan lebat ini. Itu memang buah peri manusia yang legendaris. Haha, ya, buah abadi ini milikku. Setelah mendapatkan buah manusia abadi ini, saya memiliki keyakinan lebih besar untuk mencapai alam abadi misterius. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah biru datang dari jauh. Ketika dia berbicara, dia masih jauh. Akibatnya, mata semua orang terpesona. Pemuda berjubah biru itu sudah jatuh ke dalam hutan lebat, menatap ke arah kristal buah bening di hutan. Sangat bersemangat, buah peri manusia. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berjubah biru itu. Ini adalah pertama kalinya Ye Tianfei mendengar jenis buah ini.
Mendengar namanya saja Anda sudah tahu kalau buah peri ini pasti memiliki nilai yang luar biasa. Orang ini pasti makhluk milik dunia utama. Ye Tianfei melirik pemuda berjubah biru dan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang kaisar tingkat tinggi. Dia adalah kaisar surgawi tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Bahkan Ye Tianfei diam-diam kagum dengan bakat seperti itu. Ye Tianfei memahami bahwa alasan mengapa dia mampu menerobos dan menjadi kaisar surga begitu cepat dalam kehidupan ini terutama karena dia sudah berada di alam kaisar surga di kehidupan sebelumnya dan memiliki pengalaman berkultivasi selama ribuan tahun. Pemuda berjubah biru di depanku sudah menjadi kaisar surgawi tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Dalam hal bakat murni, dia tampaknya lebih tinggi dari Ye Tianfei. Apakah ini monster muda dari dunia utama? Ye Tianfei berpikir dalam hati. Lihat, itu adalah buah peri manusia. Pada saat ini, semakin banyak makhluk yang terus menyerbu dari kejauhan, mendarat di depan hutan lebat satu demi satu, memandangi buah-buahan jernih di hutan lebat, dan mengeluarkan teriakan terkejut. Apa yang aku katakan itu benar. Saya menemukan ada buah peri di sini kemarin, tetapi ada formasi yang sangat cerdik di hutan lebat ini. Saya tidak berani menerobos dengan santai, jadi saya meminta Anda untuk ikut dengan saya. Kata seorang pria jangkung dan kurus dengan pakaian hijau. Formasi belaka tidak bisa menghentikan kita. Ayo, kita masuk. Seorang pria kurus memimpin dan bergegas ke hutan lebat. Pria ini adalah Kaisar Langit Junior. Ayo, kita semua bergegas bersama dan bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Makhluk-makhluk lain juga bergegas masuk satu demi satu. Lihat, apa yang dilakukan anak itu sambil berdiri di sana sepanjang waktu. Mungkinkah dia sedang mempelajari formasi di hutan lebat? Seseorang memperhatikan Ye Tianfei dan berkata dengan rasa ingin tahu. Itu hanya orang yang tidak dikenal. Dia seharusnya seperti semut. Dia mungkin mengetahui beberapa formasi, tapi dia tidak mengetahui ketinggian dunia. Dia sebenarnya ingin mempelajari formasi di hutan lebat ini. Beberapa orang menunjukkan rasa jijai. Tuan Ye, makhluk-makhluk ini sepertinya berasal dari dunia utama. Tetua ketiga berdiri di samping Ye Tianfei dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Jangan khawatirkan mereka. Jawab Ye Tianfei. Meskipun makhluk-makhluk itu berasal dari dunia utama, mereka semua adalah kaisar surgawi atau setengah kaisar. Yang lain takut dengan makhluk di dunia utama, tetapi Ye Tianfei tidak takut, karena Ye Tianfei telah membunuh banyak makhluk di dunia utama, dan beberapa di antaranya berasal dari kekuatan besar di dunia utama. Gemuruh. Segera, makhluk-makhluk dari dunia utama itu bergegas ke dalam hutan lebat, dan formasi di hutan lebat muncul secara langsung, menciptakan ilusi satu demi satu, mengepung dan mempesona makhluk-makhluk yang menerobos masuk. Tidak, ini susunan ilusi. Aku terjebak dalam ilusi. Kekuatan formasi ini agak menakutkan, harap berhati-hati. Makhluk-makhluk itu terkejut dan berteriak satu demi satu. Mendengus. Meski formasi ini bagus, tidak mungkin menjebakku. Ada juga beberapa makhluk yang tidak suka tertawa. Gemuruh. Ye Tianfei melihat pemuda berjubah biru yang datang sebelumnya mengeluarkan bola putih dan melemparkannya ke depannya. Energi dari formasi mengepul meleduk, membentuk pedang putih panjang sekitar 10 kaki. Saya memiliki pisau pemecah formasi yang dapat menghancurkan semua jenis formasi di dunia. Pemuda berjubah biru mengulurkan tangan dan menggenggam pisau putih panjang itu, mengayunkan pisaunya ke depan dan menebas. Bum-bum. Pisau putih panjang itu terus menebas tirai tipis formasi, menyebabkan formasi di hutan lebat berguncang. Xiaoke, kamu memiliki pisau pemecah formasi, dan aku memiliki jimat pemecah formasi. Seorang pria kekar tertawa, mengeluarkan selembar kertas jimat kuning, mengaktifkannya secara langsung, mengeluarkan energi yang mengepul, dan meledukkannya ke arah formasi di depan. Gemuruh. Formasi itu bergetar lebih hebat lagi. Keduanya adalah senjata ajaib yang dirancang untuk menghancurkan formasi. Ye Tianfei melirik pisau panjang putih dan kertas jimat kuning, dan sedikit terkejut. Tampaknya fondasi dunia utama memang bagus, dan ada senjata ajaib yang dirancang khusus untuk menghancurkan formasi. Terutama jimat itu, energi formasi yang terpancar darinya sangat menakutkan. Di antara 3000 dunia, jimat adalah senjata ajaib yang langka.
Jimat kadang-kadang tersebar di berbagai dunia, dan hanya mereka yang ditakdirkan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Selain itu, jimat adalah senjata ajaib sekali pakai dan akan menjadi tidak efektif setelah diaktifkan dan digunakan. Ye Tianfei belum menemukan siapapun di 3000 dunia yang bisa membuat jimat untuk saat ini. Jangan mengira hanya kamu yang memiliki sarana untuk menghancurkan formasi, aku juga memilikinya. Seseorang berteriak lagi. Selanjutnya, beberapa makhluk secara berturut-turut mengeluarkan berbagai senjata sihir pemecah formasi, dan kekuatan senjata sihir pemecah formasi ini sangat bagus. Mereka terus-menerus membombardir formasi di hutan lebat, menyebabkan formasi tersebut bergetar terus-menerus dan sepertinya tak tertahankan. Namun, Ye Tianfei tahu bahwa level formasi ini sangat tinggi. Meskipun senjata sihir pemecah formasi yang dibawa oleh makhluk itu sangat bagus, akan membutuhkan waktu untuk benar-benar menghancurkan formasi di hutan lebat. Ye Tianfei telah berdiri di hutan lebat, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi di hutan lebat. Saya harus mengatakan bahwa formasi di hutan lebat memang sangat bagus. Bahkan dengan level formasi Ye Tianfei, akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari dan memecahkannya. Ye Tianfei mengerti bahwa jika dia tidak mempraktikkan catatan rahasia formasi surgawi, dia mungkin tidak akan mampu memecahkan formasi tersebut. Setelah beberapa saat, ledukan, terdengar suara keras di hutan lebat. Haha, saya akhirnya menghancurkan formasi sialan ini. Anak laki-laki berkemeja biru itu tertawa bangga. Pisau putih panjang yang dia pegang di tangannya akhirnya menembus sudut formasi, bergegas ke pohon kuno, melompat ke udara, mengulurkan tangan dan memetik buah jernih, menunjukkan ekspresi bersemangat. Saya juga merusiak formasi ini. Setelah pria kekar mengaktifkan jimat di tangannya, dia dengan cepat meledukkan sudut formasi, bergegas ke pohon kuno terdekat, memetik buah, dan tertawa bangga. Ayo ikuti. Banyak makhluk melihat kedua orang ini melanggar formasi dan bergegas mendekat, ingin mengikuti mereka. Gemuruh. Namun yang tidak mereka duga adalah formasi yang baru saja dipatekan tersebut benar-benar pulih secara otomatis, menjatuhkan semua orang ini kembali dan jatuh ke dalam ilusi formasi tersebut lagi. Tetua ketiga, ayo masuk. Ketika Ye Tianfei melihat pemandangan ini, dia tidak lagi ragu-ragu, melambaikan lengan bajunya dan langsung mengambil tetua ketiga, dan bergegas ke hutan lebat yang mempesona di depannya dalam sekejap. Saat ini, Ye Tianfei telah mempelajari secara menyeluruh formasi di hutan lebat. Meskipun formasi di hutan lebat sangat cemerlang, setelah Ye Tianfei mempraktikkan catatan rahasia formasi surgawi, tingkat formasinya meningkat pesat. Setelah beberapa waktu penelitian, dia akhirnya memahami formasi di hutan lebat. Jadi Ye Tianfei memasuki hutan lebat tanpa menemui hambatan apapun. Dia bergegas langsung ke pohon kuno yang cemerlang dan dengan cepat mengambil selusin buah peri. Tidak semua pohon purba di hutan lebat ini menghasilkan buah peri, tetapi hanya sebagian saja. Dan ada beberapa pohon purba dengan jumlah buah peri yang lebih banyak, dan ada pula yang jumlah buah perinya lebih sedikit. Tentu saja, Ye Tianfei secara khusus memilih pohon-pohon kuno yang menghasilkan buah peri manusia dalam jumlah besar. Suara mendesing. Ye Tianfei mengambil buah peri di pohon kuno dan segera bergegas ke cabang pohon lain untuk melanjutkan memetik buah peri. Ensu. Ada juga lebih dari selusin buah peri manusia yang tumbuh di pohon ini. Tangan Ye Tianfei seperti kilat, dan dia dengan cepat memetik buah peri di pohon kuno ini, dan kemudian bergegas menuju pohon kuno lainnya. Karena formasi di hutan lebat ini tidak berpengaruh pada Ye Tianfei bergerak sangat cepat. Tetua ketiga menggunakan keterampilan gerakannya untuk mengikuti Ye Tianfei. Dia melihat makhluk lain terperangkap dalam formasi, berputar-putar di hutan lebat seperti lalat buta, dan berteriak ketakutan. Sangat ekstrim. Tentu saja, selain Ye Tianfei, ada juga beberapa makhluk kuat atau makhluk dengan senjata sakti hebat yang juga merusiak formasi dan bergegas ke pohon-pohon kuno itu untuk memetik buah peri, dan memperoleh banyak keuntungan. Lihat anak itu, dia sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi. Dia telah memetik begitu banyak buah peri. Dia sepertinya bukan dari dunia utama kita. Kebanyakan dari mereka berasal dari 3000 dunia. Itu tidak masuk akal. Seorang pria dari 3000 dunia berani merebut buah abadi dari kita. Nak, segera letakkan buah peri manusia itu. Jika tidak,
Anda akan terlihat bagus. Ketika makhluk lain melihat Ye Tianfei telah memetik begitu banyak buah abadi dalam waktu singkat, mereka semua marah dan berteriak keras. Jumlah buah peri di hutan lebat ini terbatas. Semakin banyak yang dipetik Ye Tianfei, semakin sedikit jumlah yang bisa didapat makhluk lain. Ye Tianfei mengabaikan teriakan marah makhluk-makhluk itu, dan malah mempercepat kecepatannya untuk memetik buah peri. Nak, serahkan semua buah peri manusia yang kamu punya. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam bergegas menuju Ye Tianfei dan menebas Ye Tianfei dengan pedang. Ada pagoda hitam bertingkat 3 yang tergantung di atas kepala pria berbaju hitam ini. Pagoda inilah yang membantunya memecahkan batasan formasi dan memungkinkan dia untuk dengan bebas memetik buah peri baru saja. Dia sangat cemburu saat melihat Ye Tianfei memetik begitu banyak buah peri, jadi dia diam-diam mendekati Ye Tianfei dan melancarkan serangan mendadak. Pria berkulit hitam ini adalah Kaisar Langit tingkat menengah. Selain itu, teknik yang dia praktikkan agak aneh, dia bergerak dengan tenang, sangat cepat, dan auranya sangat terkonsentrasi. Jika bukan karena kekuatan jiwa Ye Tianfei yang kuat dan pengembangan energi mental, akan agak sulit untuk dikenali. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba mendekat. Gulungan. Ye Tianfei menebas dengan telapak tangan, dan cahaya pedang menebas, langsung memotong badan pria berbaju hitam menjadi 2 bagian. Bagaimana mungkin? Pria berbaju hitam mengatur ulang badannya. Dia terkejut dan marah. Semua orang adalah kaisar surgawi tingkat menengah, tetapi badannya dipotiong dengan pedang. Ini menunjukkan kalau kekuatan bertarung lawan jauh lebih kuat darinya. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat padahal kamu bukan dari dunia utama kami? Pria berbaju hitam menatap Ye Tianfei dengan mata ketakutan, sedikit enggan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Ye Tianfei terus memetik buah peri tanpa menoleh ke belakang. Alasan mengapa Ye Tianfei tidak membunuh pria berbaju hitam adalah karena dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kebencian dengan kekuatan di dunia utama. Ye Tianfei tidak cukup sombong hingga ingin memprovokasi seluruh dunia utama sendirian. Makhluk di dunia utama yang dibunuh sebelumnya harus dibunuh. Tuan Ye, saya melihat orang-orang dari klan Tianjin kita. Mereka ada di sana. Tiba-tiba, tetua ketiga menunjuk ke suatu lokasi di depan dan berteriak kaget. Ye Tianfei menoleh dan melihat sekelompok orang berdiri di depannya, berputar seperti lalat tanpa kepala. Semuanya adalah anggota klan Tianjin. 4 tetua klan Tianjin lainnya semuanya ada di sini. Saat ini, semua pria dan kuda suku Tianjin kelelahan. Tetua pertama dan tetua kedua sudah menjadi kaisar surga. Ye Tianfei menemukan bahwa tetua pertama dan tetua kedua dari klan Tianjin sudah menjadi kaisar junior. Justru karena tetua pertama dan tetua kedua melindungi anggota klan Tianjin lainnya sehingga mereka hampir tidak dapat bertahan. Mereka telah lama kelelahan oleh ilusi yang tak ada habisnya di hutan lebat ini. Semua orang mendekati kita berdua. Jangan panik dan jangan berkeliaran. Mari kita bergerak bersama ke satu arah dan lihat apakah kita bisa keluar. Teriak sesepuh klan Tianjin. Faktanya, metode ini telah digunakan berkali-kali, dan tidak pernah efektif. Namun, selain metode ini, baik penatua pertama maupun penatua kedua tidak dapat memikirkan metode lain yang efektif. Karena banyak sekali ilusi di hutan lebat ini dan sangat menakutkan, mereka berkeliaran selama beberapa hari tanpa bisa pergi. Tetua pertama dan tetua kedua tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, kelompok anggota klan Tianjin mereka cepat atau lambat akan mati di sini. Pasalnya, ilusi di sekitarnya terus-menerus melancarkan berbagai serangan. Tetua pertama dan tetua kedua baru saja menerobos menjadi kaisar surga belum lama ini, dan mereka sangat tidak ingin mati di sini seperti ini. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk pergi dari sini. Ketika saya memasuki hutan lebat ini dan baru saja menyentuh ilusi ini, saya telah mengirim pesan kepada tetua ketiga melalui metode rahasia klan Tianjin kami untuk memberitahunya tentang situasi kami. Tetua ketiga seharusnya sudah tahu bahwa kami terjebak di dalamnya. Daerah ini dengan formasi. Sekarang satu-satunya harapan kami adalah tetua ketiga. Tetua kedua mengirimkan pesan kepada tetua pertama. Level formasi tetua ketiga lebih buruk dariku. Bahkan jika dia menerima pesan yang Anda kirimkan padanya dan datang ke sini, dia tidak dapat membantu kami. Jangan lupa,
Di antara 5 tetua klan kita, level formasi saya adalah yang tertinggi. Tetua agung itu menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui transmisi suara. Tidak. Meskipun level formasi tetua ketiga tidak sebaik milikmu, dia selalu sangat banyak akal dan perhatian. Setelah menerima pesan saya, dia pasti tidak akan terburu-buru ke sini untuk membantu menghancurkan formasi, karena dia mengetahui formasinya tidak sebaik milikmu. Dia akan memikirkan cara lain. Kata tetua kedua, cara lain. Apa lagi yang bisa dia pikirkan? Tetua agung bertanya. Jangan lupa, ada banyak formasi brilian yang diatur di markas klan Tianjin kita, dan formasi itu tidak diatur oleh 5 tetua kita. Penatua yang hebat, meskipun keterampilan formasi Anda bagus, ada orang yang jauh lebih baik dari Anda. Kata tetua kedua, maksudmu Tuan Ye? Saya hampir lupa. Tetua ketiga kemungkinan besar akan meminta bantuan Tuan Ye. Jika Tuan Ye bersedia membantu kami pasti dapat memecahkan formasi hantu ini di hutan lebat ini. The Great Elder bangkit dan berbicara. Semuanya, harap tenang dan jangan panik. Saya yakin kita akan punya kesempatan untuk keluar dari sini. Tetua yang hebat menjadi lebih percaya diri dan berbicara dengan keras kepada anggota klan lainnya. Ini bukan tentang memiliki kesempatan, tapi tentang bisa pergi dari sini. Saat Tetua Agung selesai berbicara, sebuah suara terdengar tidak jauh, dan kemudian anggota suku Tianjin melihat 2 orang berjalan mendekat. Kedua orang ini adalah Ye Tianfei dan Tetua ketiga. Sayang, apa yang terjadi? Sepertinya saya melihat tetua ketiga dan Tuan Ye berjalan ke arah kami. Apakah ini ilusi atau kenyataan? Saat ini, semua orang di suku Jin sangat terkejut. Sangat bagus. Kami akhirnya diselamatkan. Tetua pertama dan tetua kedua dapat melihat secara sekilas bahwa tetua ketiga dan Ye Tianfei di depan mereka adalah nyata, dan mau tak mau mereka menjadi sangat bersemangat. Haha, Tuan Ye di sini untuk menyelamatkan Anda. Ketika tetua ketiga melihat anggota klannya, dia merasa benar-benar santai dan bergegas dengan kecepatan lebih cepat, sambil tertawa. Itu adalah tetua ketiga dan Tuan Muda Ye. Ini nyata, bukan hayalan. Kami akhirnya diselamatkan. Mendengar tawa tetua ketiga, anggota klan Tianjin akhirnya tahu bahwa tetua ketiga dan Ye Tianfei yang datang, dan mereka semua sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa anggota klan Jin telah berkeliaran di hutan lebat ini dalam beberapa hari terakhir, dan semua orang kelelahan. Tiba-tiba melihat tetua ketiga dan Ye Tianfei, mereka semua tahu bahwa mereka aman, dan mereka merasa sepenuhnya santai. Beberapa anggota suku Tianjin langsung duduk di tanah dan bersantai. Semuanya, silakan masukkan senjata ajaib luar angkasa saya dan istirahat. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Kata Ye Tianfei. Baiklah kalau begitu, mari kita beristirahat di senjata ajaib luar angkasa Tuan Ye. Tetua Agung itu mengangguk dan berkata. Kemudian semua anggota klan Tianjin, termasuk tetua ketiga, memasuki menara pantom. Dengan cara ini, Ye Tianfei menjadi lebih mudah untuk bergerak sendiri. Setelah memindahkan semua anggota suku Tianjin ke menara pantom, Ye Tianfei mengayunkan badannya, bergegas menuju pohon kuno terdekat, dan dengan cepat memetik buah peri di pohon. Faktanya, lebih dari separuh buah peri manusia di hutan lebat ini telah dipetik, dan tidak banyak yang tersisa. Karena saat ini semakin banyak makhluk yang berhasil menembus belenggu formasi dan bergabung dalam barisan pemetik buah peri. Saat ini, masih ada 3 atau 4 pohon yang tumbuh buah peri. Nak, kamu bukan makhluk dari dunia utama kami. Beraninya kamu merampok buah peri manusia ini dari kami. Pergilah ke neraka. Ye Tianfei bergegas ke salah satu pohon kuno dan hendak memetik buah peri ketika tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Gemuruh. Lalu ada raungan energi kekerasan, dan tinju terus melebar dan mengenai Ye Tianfei. Sebuah gunung suci tergantung di atas kepalan tangan, yang begitu berat hingga seolah-olah menghancurkan langit. Pukulan itu adalah seorang pemuda gempal. Ledukan. Ye Tianfei membalas dan bertabrakan dengan tinju itu. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan tidak ada pemenang. Bagus. Anda benar-benar bisa bertarung dengan saya. Ye Tianfei sedikit terkejut. Tahukah Anda, dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia bisa mengalahkan Kaisar Surgawi sempurna dengan satu pukulan.
Sekarang pria kokoh ini benar-benar bisa memukulnya secara langsung, yang menunjukkan bahwa kekuatan bertarung lawannya sedikit luar biasa. Ye Tianfei menyingsingkan lengan bajunya dan memetik 7 buah peri dari pohon kuno. Nak, simpanlah buah peri manusia ini. Seorang pria muda berjubah biru melangkah mendekat, memegang tombak perak di tangannya, dan menusuknya dengan keras, membelah ruang di depannya, meninggalkan celah gelap. Sial, sebagian besar buah peri di hutan lebat ini telah jatuh ke tanganmu. Apa kamu tidak puas? Bayangan ilusi yang menjulang muncul di belakang Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan dan berkata dengan dingin. Tertawa. Pedang abu-abu panjang dengan bentuk yang selalu berubah menusuk ke punggung Ye Tianfei. Sebelum mengenai dia, Ye Tianfei bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari pedang panjang itu. Nak, pergilah ke neraka. Semua buah peri manusia di badanmu adalah milikku. Ensu. Seorang pria jangkung kurus berjubah merah mengangkat pisau panjang yang menyala-nyala dan menebasnya. Cahaya pedang yang terdiri dari api menyapu ke arah Ye Tianfei. Adik laki-laki, kamu tidak membutuhkan begitu banyak buah peri sendirian, berikan beberapa untuk adikku. Kakak akan membalasmu dengan baik. Seorang wanita menggerahkan bertelanjang kaki dan gaun tipis berwarna merah muda datang dari langit. Sosoknya memikat, wanginya tercium, dan suaranya merdu membuat hati orang bergoyang. Gelombang asap berwarna merah muda yang terus mengepul dari badan wanita yang bergelombang dan menjulang ini membuat orang mabok dengan baunya. Dia adalah Yao Tianji dari Menara Qixiang. Jangan menghirup dupa yang dia keluarkan. Seseorang di dekatnya berteriak pelan. Saya melihat semua master bergegas menuju Ye Tianfei. Karena semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Tianfei memetik buah peri dalam jumlah terbesar, jadi mereka semua siap untuk merebutnya. Sebagian besar dari master ini adalah pemuda jenius dari dunia utama. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong dan sombong. Bagaimana mereka bisa tahan membayangkan seseorang merampas buah peri manusia yang begitu berharga di depan mata mereka? Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan besar di dunia utama. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Saya tidak akan melawan mereka untuk saat ini. Ye Tianfei memandangi tuan muda yang bergegas ke arahnya satu persatu dan berpikir sendiri. Jika sebelumnya, Ye Tianfei pasti tidak akan menyerah. Namun kini situasi di dunia 3000 besar dan kecil menjadi semakin kacau, dengan berbagai kekuatan bercampur menjadi satu. Ye Tianfei tidak ingin memprovokasi terlalu banyak kekuatan besar untuk saat ini. Karena Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa musuh sebenarnya dari 3000 dunia adalah faksi gelap. Orang-orang di depan mereka tidak memiliki banyak masalah dengan Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Suara mendesing. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung berteleportasi. Meskipun formasi di hutan lebat ini memiliki efek isolasi dan psikedelik, dan makhluk biasa tidak dapat berteleportasi ke sini, Ye Tianfei telah mempelajari formasi di sini secara menyeluruh dan mengabaikannya sepenuhnya. Setelah mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, sosok Ye Tianfei menghilang ke dalam hutan lebat. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di luar hutan lebat. Saat ini, masih terdapat beberapa buah peri manusia yang tersebar secara sporadis di hutan lebat, namun jumlahnya sangat sedikit, kurang dari 10 totalnya. Ye Tianfei tidak berniat merebutnya lagi. Tidak masuk akal, kamu membiarkan anak itu lolos seperti ini. Ternyata dia punya senjata ajaib yang bisa berteleportasi. Saya telah mencatat penampilan dan aura jiwanya. Jika saya bertemu dengannya lagi lain kali, saya harus memberinya warna untuk dilihat. Di hutan lebat, makhluk lain sangat marah ketika mereka melihat Ye Tianfei tiba-tiba berteleportasi. Semuanya, kita keluar. Ye Tianfei memindahkan semua anggota klan Tianjin keluar. Syukurlah, kita tidak lagi berada di hutan lebat itu. Anggota klan Tianjin melihat sekeliling mereka dan merasa sangat lega. Mereka telah terperangkap di hutan lebat itu selama beberapa hari terakhir, tersiksa hingga hampir gila oleh ilusi yang tak ada habisnya. Sekarang setelah Anda tiba-tiba dibebaskan, Anda merasa seperti selamat dari bencana. Tuan Ye, saya tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikan Anda. 5 tetua klan Tianjin memberi hormat kepada Ye Tianfei bersama-sama.
Anggota klan Tianjin yang datang ke lembah Feixian untuk menjelajah kali ini semuanya adalah elit klan. Jika terjadi sesuatu pada para elit ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan Tianjin. Untungnya, semuanya aman sekarang. Tuan Ye, meskipun reruntuhan ini berbahaya, ada banyak harta dan peluang. Apakah Anda berencana untuk menjelajahinya? Kata sesepuh agung kepada Ye Tianfei. Sekarang kamu sudah di sini, ayo kita melihat-lihat. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengangguk dan menjawab. Itu bagus. Tetua Agung merasa segar kembali. Mampu menjelajahi reruntuhan ini bersama Ye Tianfei membuat anggota klan Tianjin jauh lebih aman. Selanjutnya, Ye Tianfei dan 5 tetua memimpin pasukan suku Tianjin ke arah lain. Sepanjang jalan, saya mendapat banyak bahan obat berharga, ramuan, senjata ajaib, dan beberapa harta langka. Sebagian besar harta karun ini disimpan di gedung-gedung bobrok. Ye Tianfei menduga tempat ini mungkin adalah markas kekuatan besar tertentu di zaman kuno, atau mungkin kota yang relatif besar. Ye Tianfei hanya mengambil sebagian kecil dari harta yang dia minati, dan memberikan sisanya kepada klan Tianjin. Topografi pegunungan itu agak aneh. Tiba-tiba, hati Ye Tianfei tergerak dan dia melihat ke daerah pegunungan tidak jauh dari sana. Ye Tianfei mempraktikkan seni mengetahui bumi dan sangat peka terhadap medan. Sekilas dia tahu bahwa daerah pegunungan itu sangat aneh. Ye Tianfei menggunakan keterampilan gerakannya dan datang langsung ke lereng besar di daerah pegunungan ini dengan ekspresi serius. Tetua Agung, jangan datang dan tunggu aku di sana, kata Ye Tianfei kepada sesepuh agung. Semuanya berhenti. Tetua itu terkejut saat melihat ekspresi serius Ye Tianfei, dan dengan cepat meminta anggota klan Tianjin di belakangnya untuk berhenti. Tetua Agung tahu bahwa agar Ye Tianfei sangat berhati-hati, pasti ada bahaya besar di depan. Tampaknya ini adalah tanah abadi yang jatuh yang legendaris. Benar-benar ada negeri keabadian di dunia ini. Ye Tianfei menggunakan teknik fase bumi dan mempertimbangkan lereng besar di depannya dan pegunungan di sekitarnya secara mendetail, dan sangat terkejut. Bersambung.